Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita kembali merenungkan kehidupan Yakub, berpetualang bersama dia dalam perjalanannya kembali ke tanah Kanaan setelah terjadi insiden yang mengerikan, pembunuhan orang-orang Sikem, bukan hanya sekedar pembunuhan ya, itu pembantaian oleh Levi dan Simeon. Kini Yakub melanjutkan perjalanannya dan perjalanan yang sangat dramatis karena dia kembali ke Betel, bukan ke Beersheba. Nah, ini yang mengejutkan yang kita lihat di dalam kisah pasal 35 ini. Kita menemukan di sini efek yang sangat bagus dari kehidupan Yakub, yaitu dia kembali ke tanah terjanji. Ya, berputar kemana-mana, ya, seperti bango yang terbang kemana-mana, akhirnya kembali juga ke kubangannya. Nah, itulah yang terjadi pada Yakub. Sebelum memasuki teks ini banyak apa ya cerita-cerita penggalan yang ada. Kita baca sedikit dulu ya supaya tahu ceritanya. Karena kalau saya langsung beri pengantar, Anda belum baca, nanti tidak enak. Paling tidak kita baca bagian awalnya supaya merasakan cerita ini. Kita lihat Kejadian 35 1 sampai 15. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di sana. Buatlah di sana mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, saudaramu." Kata Yakub kepada seisi rumahnya dan semua orang yang bersama dia, "Singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu, sucikanlah dirimu dan gantilah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di sana bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala ilah asing yang mereka miliki dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon tarbantin dekat Sikem. Sesudah itu mereka berangkat. Kedahsyatan dari Allah melanda kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Hebat kan? Jadi mereka setia kepada Tuhan, Tuhan lindungi dia sehingga orang-orang tidak berani mengejar dia. Ya, beda dengan yang di Sikem itu. Oke. Lalu sampailah Yakub ke Luz. Itulah Betel yang di tanah Kanaan. Ia dan semua orang yang bersama dia. Ia mendirikan mezbah di situ dan menamai tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari dari saudaranya. Deborah, pengasuh Ribka, meninggal. Ia dikuburkan di sebelah bawah Betel, di bawah pohon tarbantin yang dinamai pohon tarbantin tangisan. Allah menampakkan diri lagi kepada Yakub setelah ia datang dari Padan Aram dan memberkati dia. Ini kan aneh lagi ya, ada penampakan lagi di sini. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, melainkan Israel akan menjadi namamu." Ya, kita ingat di 32 dia sudah diganti namanya waktu bergulat dengan Tuhan, ini diganti lagi, diulang lagi. Demikianlah Allah menamai dia Israel. Allah berfirman lagi kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan muncul darimu dan raja-raja akan berasal darimu. Negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Lalu Allah naik meninggalkan Yakub
dari tempat ia berfirman kepadanya. Jadi Allah bisa turun naik ya, ini naik lagi. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat Allah berfirman kepadanya. Sebuah tugu batu. Jadi dia dirikan tugu, tadi dirikan misbah. Ia mempersembahkan kurban curahan dan menuang minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Nah ini ditanya namanya Betel lagi. Oke, kalau ini baru separuh kita baca, ya baru separuh kita baca. Saya hanya tunjukkan tadi teks ini memang memberi kita kesan terdiri dari tempelan-tempelan ya, gabungan dari berbagai sumber. Itu kelihatan sekali dari ceritanya. Ya. Contoh saja, kalau Anda baca tadi di ayat 8, tiba-tiba kita diberi informasi bahwa Deborah, ya, salah satu dari pelayan istri Yakub, kalau Anda lihat di ayat 8, ini tiba-tiba Deborah, pengasuh Ribka, nah, meninggal. Jadi itu hubungannya apa? Ya, ia dikuburkan di sebelah bawah Betel. Nah ini hubungannya apa? Tiba-tiba ada cerita tentang Deborah yang dulu mengasuh Ribka. Nah, ini kan aneh di situ. Tiba-tiba di sini dikatakan meninggal. Ya, kapan dia dibawa? Kok tiba-tiba ada cerita tentang Deborah? Kemudian di ayat 21 22 kita belum baca tadi. Israel memasang kemah di Migdal Eder dan Ruben yang meniduri Bilha, gundik ayahnya. Ini kok ceritanya jadi tidak enak. Ya, kita mau ini kan mau mengakhiri cerita tentang siklus Yakub, ya, tentang hal-hal sekitar Yakub. Itu ternyata ada apa ini tindakan kurang bagus juga dari Ruben. Ya. Kemudian perjalanan Yakub di tanah terjanji itu sepertinya paralel dengan perjalanan Abraham dari Haran. Kalau Anda amati ya, tadi mungkin belum lengkap kita baca. Tapi kalau kita amati mirip. Jadi mulai dari Haran, lalu dia ke Sikem, ya kan? Dulu kan dia ke Sikem tuh Abraham, lalu dia ke Betel dan menuju ke arah Negeb di sebelah nanti Beersheba. Jadi dia di Negeb, padang gurun di situ. Jadi aneh sekali. Kok sepertinya mengulang apa yang dulu dijalani oleh Abraham, ya, cerita ini. Kemudian Yakub dikatakan berpisah dengan Esau karena milik mereka terlalu banyak. Ini mengingatkan kita Abraham dan Lot, masih ingat, ya, sampai gembala-gembala mereka bertengkar nih, tak cukup tempatnya untuk engkau dan kami dan aku, mendingan kita pisah. Ya ini juga di 36 ayat 7 nanti itu mereka berpisah karena milik mereka terlalu banyak. Jadi kita lihat seperti cerita-cerita ini ada polanya yang diulang-ulang. Kemudian ayat 9 dan 13 nanti ada perjanjian dengan Abraham. Ya, kita ingat ya janji Tuhan di sini kepada Yakub itu bagaimanapun juga kita ingat janji Tuhan kepada Abraham. Tanah ini yang dulu diberikan kemudian kepada Ishak, sekarang juga kepada Yakub. Nah, ini jadi seperti ada pengulangan cerita. Ya, ada struktur yang mau dia sampaikan atau mau dia tegaskan. Ya. Kemudian perubahan nama. Jadi yang merupakan pusat perhatian pada sunat sebetulnya sebagaimana di bab 34, tapi ini ada perubahan-perubahan nama. Ya, namanya Yakub seperti diulang lagi ya, menjadi Israel. Tapi inilah
mau menegaskan siapa identitas Yakub sebetulnya. Bukan lagi karena dia gagal, identitas seseorang itu tidak dilahirkan dari kegagalannya, tetapi dari panggilannya. Maka dia diberi nama, panggilan yang bergulat dengan Tuhan. Itu identitasnya. Jadi semua paralel ini menunjukkan bahwa Yakub kini telah tiba pada titik di mana ia benar-benar pengganti garis Abraham. Merangkap, ya, bagaimana cerita ini disusun sedemikian rupa. Ya, kemungkinan besar ya ada tangan-tangan Deuteronomis dan tangan-tangan imam, si editor terakhir, yang mencoba menunjukkan bagaimana kehidupan Yakub dan perjalanan imannya itu seperti sekarang mengulang perjalanan Abraham. Dan Yakub tentu saja menjadi, ya, benar-benar pengganti Abraham atau penerus Abraham. Terus ceritanya menjadi, ya, sangat menarik kalau kita masih ingat baik apa yang terjadi pada Abraham terulang pada kehidupan Yakub. Mungkin juga dalam arti tertentu terulang pada kehidupan kita apa yang terjadi itu. Nah, ini sekarang kita lihat sedikit di hubungannya dengan pasal 35 dan 34. Gimana? Masih ingat ya di pasal 34 sebelumnya? Di sini kita menemukan adanya ritus penyucian. Ya, ada ritus penyucian, bersih-bersih di situ ya. Kalau kita ingat tadi ya, tinggalkan ini lalu Yakub ya, singkirkan ilah-ilah. Ini mengapa demikian? Orang katakan mungkin mereka sudah menjadi najis, berdosa karena apa yang telah terjadi pada Dina. Selain Dina diperkosa, mereka juga telah membunuh orang-orang Sikem. Jadi perlu ada pemurnian, perlu ada ritus penyucian. Maka di awal dikatakan, coba singkirkan semua ilah-ilah asing dari antara seisi rumah Yakub dan tawanan dan rampasan dari Sikem. Karena kan konsep perang suci, Anda tidak boleh mengambil rampasan dari musuh-musuh. Kemudian di ayat 5 yang saya tadi tekankan, tiba-tiba ada kedahsyatan, kegentaran dari Allah. Ini membuat orang-orang tidak mengganggu mereka. Tapi ini adalah tanggapan Tuhan atas ketakutan Yakub akan pembalasan bangsa sekitar. Ya, karena mereka telah membantai orang-orang Sikem. Yakub kan takut kalau kita melanjutkan perjalanan. Bagaimana nanti nasib kita? Orang dengar kita membantai orang-orang Sikem, apa mereka tidak ngamuk? Seberapa sih kekuatan Yakub? Apalagi mereka kan masih keluarga, satu keluarga, bukan satu bangsa yang besar. Nah, Tuhan menunjukkan di sini bagaimana dia setia melindungi orang yang dia panggil. Ini adalah perlindungan Tuhan. Sehingga kegentaran, orang-orang tiba-tiba ketakutan kepada Yakub. Sehingga perjalanan mereka lancar. Nah, itu kan informasi begini. Lalu, ya ini kita dikejutkan lagi perbuatan seksual Ruben di ayat 22. Ini sebetulnya paralel dengan tindakan Simeon dan Lewi di pasal 34. Ini sama-sama jahat ini. Sama-sama melakukan hal yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Karena itu, nanti di berkat Yakub pada pasal 49, itu Anda akan melihat kritik Yakub tajam sekali kepada kedua anaknya. Dan mereka kehilangan tempat mereka di dalam keluarga. Jadi sebetulnya orang yang paling
pengaruh di dalam anak-anak Yakub kan mestinya Ruben, kemudian Simeon. Tapi apa yang terjadi? Kesalahan yang mereka buat itu justru akhirnya membuat Yehuda yang menjadi paling hebat. Dia yang nanti diberkati secara istimewa oleh Yakub, tetapi juga karena Yehuda termasuk orang yang sangat berpengaruh di dalam keluarga Yakub dan yang menobatkan Yakub di masa tuanya. Itu ceritanya seru sekali. Bagaimana Yehuda menobatkan bapaknya dari keserakahan dan dari sikap pilih kasih. Itu nanti yang berjasa besar adalah Yehuda sehingga dia mendapat berkat istimewa singa dari Yehuda dan keturunannya akan menjadi raja. Jadi kita lihat di dalam cerita itu ada korelasi ya, satu sama lain dari pasal-pasal sebelumnya. Kita sudah baca ini. Ya. Di dalam cerita pasal 35 1 sampai 15 ya, kita sudah baca ya tadi. Kita menemukan perhatian yang paling istimewa itu diberikan kepada Betel. Bet itu rumah, El itu Allah, rumah Allah. Dan tentu kita ingat apa yang terjadi di pasal 28. Ya, ketika Yakub pertama kali meninggalkan Kanaan, lebih tepatnya dia meninggalkan tempat tinggalnya di Beersheba. Dia pergi lalu tidur di Betel, masih ingat, lalu dia bermimpi di sana mendapat penglihatan Tuhan. Itu dan dia bertaruh di situ. Jadi dengan kata lain, cerita tentang Yakub ini perjalanan dia ke Haran seperti dibingkai oleh kisah ini, peristiwa Betel. Ya. Dan sekarang Yakub sudah menjadi dewasa. Nah, karena itu ketika kita membaca tadi apa yang kita lihat di 35 1 sampai 8, itu isinya cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar Betel. Apa saja? Pertama, Allah memerintahkan Yakub pergi dari Sikem ke Betel dan mendirikan mezbah di sana. Ini kan aneh. Kok Tuhan memerintahkan dia mendirikan mezbah? Biasanya kan sebagai ungkapan syukur ya yang orang yang mengalami peristiwa penyataan diri Allah, dia lalu biasanya mengungkapkan itu dengan membuat mezbah. Ya. Jadi, jadi sebetulnya agak kurang lazim bahwa Allah memerintahkan Yakub pergi ke Sikem. Ya, itu itu ya bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggal di sana, buatlah di sana mezbah bagi Allah yang telah mentamakkan diri kepadamu. Ya, ketika engkau lari dari Esau saudaramu, itu kalimatnya kan aneh. Kalau Anda perhatikan, mengapa dia tidak katakan bersiaplah, pergi ke Betel, tinggal di sana, buatlah di sana mezbah bagiku, karena aku telah menampakkan diri kepadamu. Nah, dia bagi Allah ya, seperti Allah muncul dalam diri orang ketiga, tapi juga aneh menyuruh Yakub mendirikan mezbah kan. Ini mestinya Yakub tahu sendirilah, kan dia janji dulu. Kalau Anda ingat di 28, kalau kamu menjaga aku, melindungi aku, bisa aku kembali, aku akan mendirikan mezbah. Ini kok dia disuruh oleh Allah, ya kan? Allah yang telah memenuhi janjinya, telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Nah, ini kan janji Yakub. Ya, kini meminta Yakub memenuhi nazarnya di Betel. Ini dulu kan taruhan, sekarang sepertinya Tuhan meminta Yakub memenuhi nazarnya. Ya, apa yang kamu dulu nazarkan, kan aku sudah menyertai engkau di jalan. Ya, sekarang penuhi nazarmu di Betel. Tapi kan kenapa Tuhan yang nyuruh dia membangun mezbah? Itu sudah
kewajiban dia memenuhi nazarnya. Nah, Yakub memenuhi nazarnya, ia siap menjawab setiap perintah Allah. Dia mendirikan sebuah mezbah dan meminta keluarganya melakukan ritus penyucian dan pembasmian ilah-ilah asing. Nah, apa artinya di sini? Membuat upacara pembersihan ini. Ya, disucikan, lalu ilah-ilah asing. Memangnya kalau kita menduga ya, kalau kita perhatikan apa yang terjadi di Padan Aram, mereka itu dapat ritus penyucian ini, pembasmian ilah-ilah ini, ilah-ilah itu didapat dari mana? Kita hanya tahu bahwa Rachel membawa terafim bapaknya. Ya. Tapi jelas yang mau ditekankan di sini bahwa Yakub mau menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan bahwa dia selama ini mendapat pertolongan dari Tuhan. Itu. Jadi penekanannya di sana. Karena itu semua yang di luar itu, yang membuat orang seakan-akan mendapat perlindungan, pertolongan bukan dari Allah, harus dihabisi. Nah, inilah bentuk pengakuan Yakub akan penyertaan Tuhan, dan dia mau ungkapkan itu lewat melakukan perintah Allah, kesetiaannya. Nah, pertolongan itu dikukuhkan bagi dia pada ayat 5 katakan, kedahsyatan dari Allah melanda kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Jadi Tuhan kan berjanji melindungi Yakub supaya dia selamat kembali ke tempat ini. Dan Tuhan menunjukkan bagaimana dia terus-menerus setia menjaga, melindungi orang pilihannya. Nah, itu. Jadi Tuhan memenuhi janjinya dan kini Yakub juga memenuhi nasarnya. Kita lihat ya. Jadi timbal balik ditunjukkan di dalam peristiwa ini. Nah, dari situ kemudian dari Betel, Yakub melanjutkan perjalanannya itu dari Sikem kemudian ke Betel. Ini Anda bisa bayangkan, ini jaraknya sekitar 48 kilometer. Ini jalan terus mereka. Ya, itu kalau anak-anaknya sih masih ada anak-anak, ya, gimana dia berjalan sekian jauh gitu. Tetapi ya Allah melindungi dia sebagai jawaban atas ketakutannya. Yakub kan takut, nanti bagaimana orang-orang di sekeliling saya, bangsa-bangsa di sekitar. Nah, Tuhan lindungi. Tidak usah khawatir. Saya memberi kamu perintah, pergi dari Sikem ke Betel, tapi juga saya menjamin kamu bisa sampai di sana. Nah, itulah perbedaan Tuhan memerintah daripada yang manusia sering memerintah. Ya, ketika kita diperintah untuk melakukan sesuatu, ya kadang-kadang kita tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Itu kan perintah gila. Orang disuruh melakukan apa yang dia tidak bisa lakukan dan tidak diberi modal untuk melakukan. Nah, kalau Tuhan memberikan kita perintah, Dia memberi kita modal untuk melakukannya. Ketika kita disuruh lari, ya Tuhan memberikan kita kaki lebih dulu sehingga kita bisa lari. Begitu juga Yakub ketika diminta pergi ke Betel, tentu saja Allah menjamin bahwa dia bisa ke sana. Dan halangan untuk bisa ke sana yang membuat dia kemungkinan besar tidak bisa sampai di Betel adalah pembalasan orang-orang di sekitar itu yang mendengar bagaimana mereka membantai orang-orang Sikem. Karena itu Allah melindungi mereka. Semua tiba-tiba ketakutan kepada mereka. Bukan mau membalas kejahatan mereka, tapi takut. Wih, dia bisa membantai orang Sikem. Jangan-jangan kita juga dibantai. Nah, mereka semua takut. Itu yang dan itu terjadi karena Tuhan. Ini. Demikian Yakub mendirikan mesbah di Betel dan menamai tempat mesbah itu. Jadi tempat mesbah itu yang dinamai, bukan kota itu. Jadi dia taruhnya bikin mesbah di situ, ya, lalu menamai tempat mesbah itu ya El.
Betel. Jadi memang ada dua El di sini ya. El itu sudah Allah, kemudian ada El Betel, Allahnya, rumah Allah. Itu dinamai tempat mesbah itu. Nih, kalau Anda lihat perjalanan persis sekali ya, kalau kita lihat perjalanan Yakub dan Abraham. Itu dari Sikem, kemudian dia turun ke Betel. Ya, nanti di bawah ini Beersheba, ini Negeb. Beersheba itu jauh di bawah di sini perjalanan mereka. Tuh, tapi dia dari Padan Aram, ya, dari atas di sini, Padan Aram. Itu perjalanan panjang dengan membawa anak-anak dan anak-anak kecil ya, banyak. Allah menampakkan diri lagi kepada Yakub dan memberkati dia. Ia mengukuhkan lagi janjinya, mengganti nama Yakub menjadi Israel, dan sekaligus mengulang lagi janji keturunan dan tanah. Diulang lagi persis seperti dulu kepada Abraham. Ya. Ada perubahan janji dan ada perubahan nama, identitas. Pemenuhan kedua berkat bagi Ishak ya, di 28:34 beranak cucu dan memiliki negeri. Nah ini punya raja, dari kamu nanti turun raja-raja. Itu Yehuda. Ya. Jadi seperti menyadarkan bangsa Israel bahwa Tuhan sudah menjanjikan memang keturunan mereka akan ada yang jadi raja, memiliki cucu, punya negeri ini, punya tanah ini. Dan inilah akhirnya Yakub menyadari bahwa berkat Tuhan ini sekarang terpenuhi. Tapi kali ini ia lebih berorientasi pada komunitas. Allah memberikan janji kepada komunitas yang telah membuang ilah-ilahnya. Nah ini, karena kan tekanannya punya negeri, kamu keturunanmu, semua ini sudah jadi sebuah komunitas. Kenapa? Mereka sudah membuang ilah-ilahnya dan mempercayai Tuhanlah yang selama ini melindungi mereka, bukan ilah-ilah itu. Dengan demikian kita menemukan juga ada pengulangan pengubahan nama Yakub ke Israel. Ya, di 3228, masih ingat ya, ketika dia bergulat, namanya diubah, sekarang diulang lagi. Pengulangan ini mungkin karena adanya perubahan setting dari pribadi ke kelompok, yaitu komunitas. Mengerti maksud saya? Waktu dia berjalan, bergulat di pasal 32, Yakub kan sendirian. Namanya diubah menjadi Israel, Sarael, orang yang bergumul dengan Tuhan. Nah, sekarang di konteks di Betel ini, Yakub sekarang bersama komunitasnya, anak-anaknya, ya, istrinya, pembantu-pembantunya, itu mereka bersama, apalagi sudah dikatakan beranak cuculah miliki negeri ini sudah sebagai sebuah komunitas besar. Nah, sekarang diulang. Berarti apa? Nama ya, perubahan nama, identitas ini sekarang mencakup bukan hanya mengacu ke pribadi, tetapi juga kepada komunitas, kelompok. Ya, tuh ya, Israel itu bukan hanya pribadi sekarang, tapi juga komunitas. Ini settingnya sudah berubah di sini. Ya. Pada ayat 13 dan 15 dilukiskan pendirian Tugu Batu yang mengingatkan kita akan pendirian serupa yang dibuat oleh Yakub sebelumnya di 28. Nah, ini kan diulang lagi. Juga didirikan dulu sekarang dibuat lagi Tugu Batu di sini. Jadi jawaban Yakub terhadap perintah Allah di 14:15 mengulang tindakannya yang sebelumnya. Ia sekali lagi menamai tempat itu Betel. Itu sudah dibuat di 28:19, diulang lagi dan mendirikan tugu lagi. Jadi apa yang dia dulu janjikan di pasal 28 sekarang diulang lagi. Jadi kalau Anda lihat di 25 ayat 7, ia mendirikan mesbah di situ dan menamai tempat itu El Betel karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari dari saudaranya. Coba kita lihat di 28, 18, 19. Saya baca ya supaya Anda bisa rasakan.
Ya, dikatakan di sini ya. Saya baca ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Tuh, Bet-El, ya, rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Ya, awalnya nama Luz, sekarang oleh Yakub diberi nama Betel. Nah, dia dirikan lagi Tugu lah. Tugu yang dulu kemana? Sudah terbalik kan, ditinggal begitu lama. Nah, sekarang dia dirikan ulang Tugu lagi, dan ini dia memenuhi nasarnya, persis seperti apa yang dia lakukan dulu. Nah, di balik kisah ini tampak adanya maksud memberikan otoritas kepada tempat kudus di Betel yang penting bagi generasi kemudian. Nah, ini yang sering terjadi di dalam Alkitab. Cerita-cerita yang ada itu dibuat sedemikian rupa sehingga kita mendapat kesan cerita ini kuno sekali, sudah di zaman Yakub. Tetapi studi kritik teks itu yang biasa dipakai di dalam studi Alkitab. Orang mencoba karena kan cerita ini kan cerita yang sangat pribadi tentang keluarga, pengalaman pribadi. Siapa yang mewawancarai Yakub? Siapa yang mendapat informasi tentang apa yang dilakukan oleh Yakub? Ini kan orang lalu menduga bahwa cerita-cerita ini dibuat jauh kemudian. Ya, ada semacam fakta rumah namanya tempat namanya Betel. Tempat itu kalau Anda lihat di dalam cerita satu raja-raja, ketika Yerobiam bin Nebat memisahkan diri dari Rehabiam, kerajaan selatan, sehingga kerajaan itu pecah menjadi dua. Untuk menghindari orang Israel pergi ke Bait Suci di Yerusalem, dia mendirikan dua tempat suci saingan Yerusalem, yaitu di Betel dan di Dan. Nah, dipilihnya tempat ini supaya punya otoritas yang kuat, apalagi harus menyaingi Bait Suci di Yerusalem, dia harus punya latar belakang sejarah yang kuat, punya otoritas. Nah, cerita ini bagaimana Yakub dulu mendirikan tempat di sana. Jadi ada ya semacam katakanlah mitologi atau legenda atau yang lebih tepat disebut etiologi. Dibuat cerita ini untuk memberikan legitimasi bagi pendirian tempat suci itu di sana. Itu jadi ini justru ditulisnya kemudian cerita-cerita ini ya, memberi otoritas pada tempat kudus itu. Itu maksudnya. Jadi penting sekali orang kadang-kadang ketika kita punya sesuatu, kita ingin tempat-tempat itu mempunyai otoritas, punya dasar, juga hukum-hukum, sehingga orang bisa mengikutinya, menghargainya. Ini tadi ya sudah itu mereka berangkat dari Betel, kemudian jauh dari Efrata. Ini sekarang kita lihat di bagian yang kedua. Ya, kita tadi sudah lihat sampai pasal 35 ayat 15. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu ini mulai ayat 16. Tapi kita harus baca dulu ya, supaya kita bisa merasakan ceritanya. Sesudah itu mereka berangkat dari Betel. Ketika mereka tidak jauh lagi dari Efrata, Rahel bersalin, tetapi persalinannya sukar. Coba diingat apa yang terjadi pada Abraham. Abraham juga kan aneh. Dari Sikem dia ke Betel, mendirikan mesbah itu langsung pergi lagi. Jauh ke bawah, ke Negeb, Beersheba. Ya. Jadi jalan aja kerjanya. Itu maka saya katakan ada spiritualitas perjalanan. Bagaimana panggilan itu sebuah perjalanan.
Sini tiba-tiba mereka meninggalkan Betel, lalu sampai di Efrata. Nah, perhatikan nih cerita yang juga sangat berarti di dalam Perjanjian Baru. Rahel bersalin, bukan ganti baju ya, ini punya anak ya. Jadi bersalin ganti baju nanti Anda pikir. Tetapi persalinannya sukar. Dia bergumul untuk melahirkan. Pada saat persalinan yang sukar itu, berkatalah bidan kepadanya, "Jangan takut. Kali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Masih ingat ya, Rahel cantik tetapi tidak punya anak. Ya, sampai Yakub harus mengangkat anak dari budaknya. Tetapi akhirnya dia berhasil mempunyai anak namanya Yusuf. Ya, Yashab artinya ditambahkan. Tetapi sekarang di dalam perjalanan dia melahirkan lagi. Ya, rupanya hamil ya, perjalanan panjang tetapi dia hamil di dalam perjalanan. Ini karena itu kan ada ketakutan di sini apalagi persalinannya dikatakan sukar. Bidannya katakan jangan takut, ini anakmu nanti laki-laki. Nah, sebelum ia menghembuskan napas terakhir sebab ia akan meninggal, ia memberi nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Ya, Ben-Oni, anak penderitaan. Demikianlah Rachel meninggal, lalu ia dikuburkan di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Masih ingat ya, Efrata di kisah kelahiran Yesus nanti akan diulang. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Nah, ini bagus ceritanya, dikatakan sampai sekarang karena memang sampai sekarang masih ada kuburnya ini. Ya, apakah ini benar dulu Rahel dikubur di sana? Tapi yang jelas tradisi menempatkan kubur Rahel seperti yang ada di sekarang ini ya, masih ada kuburannya itu. Ya. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ya, nanti kita lihat apa itu Migdal Eder. Ketika Israel tinggal di negeri itu, Ruben pergi tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan Israel mendengar hal itu. Wah, yang aneh lagi. Ya, ini yang saya katakan tadi, Ruben nanti dipecat gitu, sebagai anak pertama, anak sulung. Hmm. Kita lihat ketika mereka tidak jauh ya, ini Rahel ibu yang mati tetapi memberi kehidupan. Inilah momen yang saya katakan sangat dramatis terjadi di sini dan Yakub nanti sangat sedih karena kematian istri yang sangat dia cintai. Ya, jadi terjadi dua tragedi dalam keluarga yang bertentangan dengan pembaharuan janji. Jadi kita lihat tadi perjanjian dia dengan Allah kan diulang lagi dan Yakub membayar nazarnya. Nah, sekarang di dalam peristiwa ini ada tragedi di dalam rumah, ya, di dalam keluarga Yakub. Sehingga kita menemukan bahwa janji ilahi bukan penyelesaian otomatis atas semua masalah manusiawi. Baru saja mereka atau Yakub mengulang janjinya dengan Tuhan dan Tuhan mengukuhkan itu. Problem terjadi di dalam keluarganya, ya kan? Jadi ternyata jatuh bangun itu terus tetap ada walaupun orang begitu baik relasinya dengan Tuhan. Jadi jangan bermimpi ketika kita menjadi orang yang punya relasi bagus dengan Tuhan, lalu hidup kita tuh bebas dari penderitaan, dari kesusahan. Ya, cara kita memandangnya akan berbeda. Nih, dikatakan di situ kematian Rahel yang sebetulnya menggemakan Kejadian 30 ayat 1. Masih ingat dulu. Berikan aku anak.
Kalau tidak, aku akan mati. Yakub mengamuk di situ. Memangnya aku yang punya kuasa memberi anak? Kamu jangan kurang ajar. Ngomong seperti itu. Yang berhak menutup membuka kandunganmu Tuhan, bukan aku. Yakub kan sempat jengkel di situ karena Rahel yang begitu sedih tidak punya anak sampai berkata begitu. Berikan aku anak. Ya. Seakan-akan mati lebih penting daripada tidak punya anak. Hmm. Kini yang terjadi, Rahel meninggal ketika melahirkan anak ke-12 bagi Yakub. Justru dia mati ketika dia melahirkan anak yang sebetulnya dulu sangat dia dambakan. Kurban kepahlawanan seorang ibu yang siap mati untuk anaknya. Ataukah kurban dari pandangan umum di zaman itu bahwa wanita harus hamil dan melahirkan. Di sini kita temukan di dalam cerita ini ya, kisah kepahlawanan. Rahel memberikan nyawanya, hidupnya, supaya ada kehidupan baru, yaitu Benyamin. Ini mempertaruhkan hidupnya. Jadi bukan pandangan umum bahwa wanita ya harus hamil dan melahirkan, bukan sekedar itu. Tapi ini ada kisah kepahlawanan seorang ibu yang mati untuk memberi hidup. Nah, kata-kata terakhir dari Rahel, dia katakan dia memberi nama anaknya Ben-Oni, jadi anak dari kesakitanku, anak dari deritaku. Nah, Oni ya, Ben itu anak, Oni itu deritaku atau kesakitanku. Nah, di sini kita lihat Yakub ini kurang peka dengan perasaan istrinya. Betapa sedih Rahel, betapa menderitanya dia karena sulitnya melahirkan. Ini kan penderitaan yang luar biasa. Tapi toh sebelum dia melahirkan, dia masih bisa memberi nama anaknya. Karena diberitahu bidan bahwa anaknya akan laki-laki. Maka dia katakan, ini sudahlah, inilah anak dari deritaku. Ya, anak dari pengorbananku. Tapi Yakub memberi namanya, dia kurang memperhatikan makna penderitaan dari istrinya. Dia tetap sebagai ayah, dia merasa wajib memberikan nama bagi anaknya. Dan diberi nama Benyamin, artinya anak tangan kanan. Ya, Ben itu anak, Yamin itu artinya tangan kanan. Ya. Ini kita menemukan di titik akhir di sini nasib yang sangat tragis bagi Rahel. Sangat tragis. Hanya dia dan menantu perempuan Eli yang meninggal setelah melahirkan. Biasanya orang melahirkan, dia penuh sukacita, dapat anaknya, memberi nama anaknya sebagai bentuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi Rahel justru mati. Ini di ini kalau kita lihat di perempuan anak menantu Eli ya, menantunya istri Pinehas sedang hamil tua. Ketika ia mendengar kabar bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertua yaitu Eli yang meninggal setelah 40 tahun menjadi hakim Israel, serta suaminya sudah mati, ia jongkok dan bersalin, sebab rasa sakit bersalin mendadak datang. Ketika ia hampir mati, perempuan-perempuan yang berdiri dekatnya berkata, "Jangan takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab ataupun memperhatikan. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, kemuliaan ini kan kabod itu kemuliaan. Ya. Kemuliaan Allah meninggalkan Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas. Dan karena mertua serta suaminya. Jadi ini memang mengenaskan nasib dari istri Pinehas ini. Kenapa? Karena dia kondisi hamil tua dan dosa Opni dan Pinehas yang menjadi imam korup bahkan punya meskipun belum
bisa dipastikan ada pelacur bakti membuat Tuhan melalui Samuel sudah mengatakan bahwa keluarga Eli akan dihukum. Dan ternyata memang di dalam pertempuran melawan bangsa Filistin, mereka bawa tabut perjanjian. Karena mereka pikir dengan tabut perjanjian mereka akan menang. Tetapi ternyata tabut perjanjian itu diambil oleh orang Filistin, dilarikan ke kota mereka. Mendengar itu, Imam Eli stres, langsung mati. Ya, dia duduk, dia langsung mati. Waduh, dia stres, wih, gimana? Maka dia meninggal seketika itu juga. Dan Pinehas dan Hopni, dua anak Eli, itu juga meninggal di dalam pertempuran. Nah, istrinya lagi hamil tua di rumah. Ketika mendengar mertuanya mati, suaminya mati, tabut perjanjian dilarikan, dia pun rupanya stres. Padahal dia hamil tua. Karena itu ketika dia melahirkan itu, dia lalu meninggal. Tapi sebelum meninggal, dia masih memberi nama anaknya Ikabod. Artinya kemuliaan telah meninggalkan Israel. Itu simbol bahwa Israel sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, itu dua orang yang meninggal ketika melahirkan, yaitu Rachel dan istri dari Pinehas. Tidak disebut namanya, tapi Pinehas itu telah imam bersama Opni, dua anak dari Imam Eli. Ya, itu kita lihat di 1 Samuel. Oke, apa makna kematian Rachel ini? Ya, suatu cerita yang sangat menarik ini. Ya, punya makna-makna simbolis, apalagi dipakai di dalam perjanjian baru. Ya. Pertama, ini sebuah misteri. Karena dia yang mandul diberikan dua anak, namun meninggal pada saat ia melahirkan yang kedua. Suatu yang sangat dia rindukan. Dan ketika dia mendapatkannya, dia harus menyerahkan nyawanya. Jadi di pihak lain, justru pada saat persalinan yang sukar itu, bidan berkata kepadanya, jangan takut. Kali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Ini, kata-kata ini bisa punya makna yang penting sekali. Rachel meninggal, tetapi dia meninggal tanpa rasa takut. Tidak perlu takut. Karena apa? Kamu meninggal karena kamu memberi hidup. Ini kita lihat Paskah di sini. Mati untuk memberi hidup. Karena itu tidak perlu takut. Jadi dengan mengantisipasi demikian, ia memberikan anugerah hingga membawa kita kepada kematian Yesus. Jadi Rachel itu seperti menjadi prototipe dari Yesus. Dia mati, tetapi dengan kematiannya, dia memberikan kehidupan. Karena itu tidak perlu takut menghadapi kematian itu. Karena justru kematian itu seperti biji gandum yang jatuh mati, lalu tumbuh, menghasilkan buah banyak. Kematian Rachel merupakan suatu tragedi yang membuat Yakub berduka cita sepanjang sisa hidupnya. Kita bisa membayangkan Yakub yang begitu mencintai Rachel, ya akhirnya harus menerima kenyataan justru orang yang paling dia cintai meninggal pertama. Ini yang meninggal pertama di antara keluarga, istri dan hamba-hambanya. Dan Rahel dikuburkan di jalan ke Efrata. Nah, Efrata itu sama artinya dengan Bethlehem. Ya. Jadi kalau Anda baca di
35 ayat 19 itu. Demikianlah Rahel meninggal, lalu ia dikubur di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Itu tempat Yesus lahir, tempat Mesias lahir. Dan ini ada maknanya. Jadi bukan sekedar itu kan nama, maka saya katakan soal historisitas itu ya kita jangan berdebat terlalu banyak. Karena nama-nama di situ seringkali lebih kepada makna teologis daripada geografis dan historis. Ya, cerita-cerita itu. Dia punya dasar geografis, tapi terutama teks itu mau menyampaikan pesan teologisnya dan tentu saja pesan spiritualnya. Ya. Karena itu dikatakan di sini suatu tempat antara Betel dan Bethlehem itu Efrata itu sebagai ungkapan kasihnya yang abadi pada Rahel. Yakub lalu mendirikan tugu peringatan di atas makam Rahel, yaitu tugu kubur Rahel. Nah, lihat di ayat 20. Ya, Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Ya. Nah ini, dan saya katakan tadi, tugu itu memang masih ada, tugu penghiburan bagi Yakub. Tangisan Rahel akan terus hidup di dalam kenangan orang Israel, seperti tersirat dari kata-kata, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Jadi ketika teks ini ditulis, tugu itu masih ada, dan Israel masih mengenang ya, derita yang dialami Yakub, dan menjadi tugu ini menjadi bukan semata-mata peringatan, tetapi juga penghiburan. Ya, tugu penghiburan bagi orang yang sangat menderita karena kehilangan orang yang dia cintai. Gitu. Nah ini ya cerita ya, sampai sampai sekarang. Tapi bagusnya sampai sekarang kata-kata tadi tugunya masih ada sampai sekarang juga. Ya, tugu itu. Nah, kematian Rakel lalu menginspirasikan Yeremia. Kalau Anda lihat teks Yeremia 31:15. Jadi ini sebetulnya teks Yeremia ini kan ditulis untuk mengisahkan bagaimana Yeremia memberikan penghiburan kepada orang-orang di pembuangan Babel, ya, tentang tragedi yang dialami bangsa itu. Jadi mereka telah dibuang ke Babel, banyak dari mereka dibunuh, begitu juga anak-anak mereka itu oleh Babel dengan rajanya Nebukadnezar. Nah, itu ada kesedihan yang luar biasa ketika anak-anak mereka diangkut ke pembuangan. Karena itu Yeremia berkata begini, dia mengacu ke peristiwa ini, peristiwa kematian Rachel yang dialami oleh Yakub. Dia tulis begini, beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rachel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Bagaimana mau dihibur? Anak-anaknya sudah diangkut semua. Itu tragedi yang dialami oleh Israel itu mengingatkan Israel akan penderitaan Rachel. Di Rama, sebuah kota di wilayah Benyamin, pada perbatasan antara kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, sekitar 8 kilometer di utara Yerusalem. Itu terdengar ratapan dan tangisan pedih, tangisan ibu-ibu atas setiap anaknya yang mati, termasuk yang dibawa ke pembuangan. Jadi dari kubur Rahel seakan keluar tangisan seorang ibu karena anak-anak yang dilahirkannya direnggut secara brutal. Jadi mereka kehilangan anak-anaknya karena dibawa ke pembuangan, seperti Rahel yang kehilangan anaknya karena dia mati
Bukan anaknya yang mati, tapi dia yang mati. Itu seperti ratapan. Mereka membayangkan sakitnya Rahel yang harus melahirkan anak, tetapi kemudian anaknya direnggut karena dia tidak pernah menyaksikan anaknya, karena dia mati. Itu. Jadi Yeremia mencoba menggambarkan itu, tapi kan gambarannya sedikit terbalik situasinya. Ini bukan anaknya yang mati, tapi justru mamanya yang mati. Dulu Rahel meninggal untuk memberikan hidup, tetapi kini anak-anak itu mati sia-sia. Karena itu ibu-ibu itu meratap tanpa kemungkinan mendapat penghiburan. Oh, itu sedih sekali. Kalian lahir dari perjuangan, dari pengorbanan hidup, tapi kini justru kalian semua mati sia-sia, dibunuh oleh tentara Babel, atau sebagian dibawa ke pembuangan. Itu. Demikianlah kubur itu hingga dewasa ini bukan saja tanda ibu yang mati dengan memberikan hidup, melainkan juga ibu yang menangisi setiap anak yang mati sia-sia. Nah itu, maka dikaitkan dengan peristiwa Herodes membunuh anak-anak kecil ya, di bawah 2 tahun. Kan itu mati sia-sia karena ketakutan seorang raja kehilangan kedudukannya. Ini mati sia-sia anak-anak itu. Maka bagus sekali dikutip di sini oleh Matius. Ini dia Matius mengenal baik cerita tentang Rahel, mengenal baik cerita tentang apa yang dikatakan oleh Yeremia, lalu dia tempatkan itu pada kematian anak-anak di zaman Herodes. Ya. Dia menyerukan ratapan atas pembunuhan anak-anak kecil yang tidak bersalah karena Herodes khawatir akan berita tentang kelahiran seorang raja Mesias. Karena itu di pasal 2 ayat 18. Jadi kalau kita lihat, coba lihat di Matius 2:18, dia Anda akan temukan cerita kematian anak-anak itu. Ya, Matius menulis begini, ya saya baca teksnya. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Hampir sama diambil. Tapi pinternya Matius, dia mau mengungkapkan bahwa kematian Yesus, kelahiran Yesus, juga penderitaannya yang mengakibatkan pembunuhan anak-anak, itu semuanya terjadi karena pemenuhan nubuat perjanjian lama. Jadi orang-orang Yahudi jangan meragukan Yesus karena dialah pemenuhan dari nubuat-nubuat yang ada di dalam perjanjian lama. Ini bagaimana Matius pintar ya mengaitkan itu. Bertahun-tahun setelah kubur itu menginspirasikan halaman yang dramatis dari Nabi Yeremia. Ya, ini kemudian kita lihat terjadi di sini ya tragedi bangsa yang dibuang ke Babel. Jadi seakan-akan Yeremia menggambarkan bahwa dari kubur Rachel ini keluar untuk Yeremia tangisan seorang ibu yang mati sia-sia. Dia katakan, "Ma, ibumu mati sia-sia karena anak yang lahirnya itu direnggut secara brutal, mati sia-sia. Jadi ibu ini menangis, saya sudah korbankan hidup saya. Tetapi kematian saya seperti sia-sia. Karena anak yang saya lahirkan, akhirnya justru juga mati sia-sia. Direnggut secara brutal. Ini itu yang kita lihat kemudian ditangkap oleh Matius tadi ya. Saya katakan tadi, dia akhirnya temukan banyak anak mati sia-sia. Direnggut secara brutal, itu menyedihkan. Itulah tangisan ibu untuk setiap anak yang mati. Karena Rahel yang mati untuk memberikan hidup, tampaknya mati untuk kedua kalinya dalam kematian anak itu. Dan kali ini tanpa kemungkinan mendapat penghiburan. Karena itu tidak ada yang menghiburnya. Kalau dulu ada hiburan bahwa melihat anak itu akan membawa kehidupan.
Sebuah teks Yahudi menafsirkan tangisan Yakub dan Rahel di dalam terang Yeremia 31:11 begini. Menangis. Mengapa menangis? Melihat bahwa istrinya tidak akan dikuburkan bersama dia. Istrinya pun menangis dan meratap. Seperti tertulis, Rahel menangisi anak-anaknya. Nah, itu penafsiran-penafsiran dari para rabi ya. Mereka tuh bahwa Rahel menangisi anak-anaknya di kuburan dia meratap karena dia kehilangan anaknya. Karena dia seorang nabiah. Jadi mengapa Rahel bisa menangis ya? Dia sudah bisa melihat seperti seorang nabi. Demikianlah kubur itu bukan saja tanda ibu yang mati dengan memberikan hidup, melainkan juga ibu yang menangisi setiap orang, setiap anak yang mati hingga dewasa ini. Itu simbolisnya kuat sekali cerita tentang Rachel ini. Ya, bagaimana derita seorang ibu kalau melihat penderitaan kematian anaknya secara sia-sia. Tapi juga bagaimana seorang ibu mau memberikan hidupnya bagi kehidupan anaknya. Ini pengorbanan seorang ibu. Ya. Oke, itu saya ulang tadi ya. Jadi demikian kita lihat kelahiran Benyamin dan kematian Rahel dalam perjalanan di Betel dekat Efrata atau Bethlehem ini dibuat oleh dua tradisi menjadi tempat makam Rahel. Sekarang di mana tempat makam Rahel itu? Kan dikatakan di antara Efrata ya, dari Betel dan Efrata perjalanan situ ya, tapi persisnya di mana? Orang lalu mencari sehingga muncul dua tradisi tentang makam Rahel ini. Pertama, kalau kita lihat di 1 Samuel 10 ayat 2 dikatakan di daerah Benyamin di Zelsah. Karena di situ dikatakan, Samuel berkata kepada Saul, ketika engkau pergi meninggalkanku hari ini, engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kuburan Rahel di wilayah Benyamin, di Zelsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah ditemukan. Bukan keledai-keledai itu lagi yang dikhawatirkan ayahmu, tetapi dirimu. Dia berkata, apa yang harus kulakukan mengenai anakku? Jadi dari sini, ya, kata-kata Samuel kepada Saul ini, kita menduga orang tradisi melihat bahwa kuburan Rahel itu ada di wilayah Benyamin, yaitu di Zelsa. Sini. Karena diambil dari kata-kata Samuel. Tapi yang lain menduga dia ada di jalan ke Efrata. Itu ada di daerah Yehuda. Bukan di daerahnya Benyamin, tapi Yehuda. Sekitar 8 kilometer dari Bethlehem. Nih, masalahnya ada dua Efrata di Israel, yaitu di Bethlehem dan di dekat Rama. Nah, ini namanya sekarang tuh pakai Ramalah. Itu agak jauh dari Bethlehem ya, kota Rama, Ramalah sekarang ya. Itu ini masih wilayahnya apa itu Palestina, Ramalah. Ini sehingga kita membingungkan, ini Efrata yang mana? Apakah Efrata di Bethlehem ataukah di dekat Rama? Ada perdebatan di dalam tradisi tentang kubur Rahel ini. Kuburnya masih ada sampai sekarang. Ya. Rahel dimakamkan di suatu tempat antara Betel dan Bethlehem, dan Yakub mengatakan kasihnya yang abadi pada Rahel dengan membuat suatu tugu peringatan pada makam Rahel. Ini dia membuktikan bahwa kasihnya abadi. Ya, dia bikin tugu peringatan. Tidak begitu indah ya, sederhana kubur Rahel. Kitab suci memuat dua trisimena ini ada ini di Selsa dan di daerah dekat tak jauh dari Bethlehem. Ya, kalau Anda lihat, kalau Anda di suatu saat, tapi itu jarang ya, jarang tur-tur itu pergi ke tempatnya Rachel ini. Tapi biasanya orang bisa melewati di jalan bisa ditunjuk gitu. Oh, itu tempat
kuburan dari Rahel. Jadi biasanya orang lewati ini. Kalau menuju dari Bethlehem, itu masuk ke Bethel ini biasanya ke Yebus ini. Yaitu orang bisa lihat di pinggir jalan, itu kelihatan makam dari Rahel ya, di Zelza. Ini posisinya seperti itu. Nah, sekarang di 3521, perhatikan ini juga sangat menarik ceritanya. Di nama-nama itu banyak sekali punya makna-makna teologis dan dibuat tidak asal dibuat ya. Ada apa ya? Ada pesan-pesan tertentu yang disampaikan melalui nama-nama itu. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ya, ketika Israel tinggal di negeri itu, Ruben pergi tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan Israel mendengar hal itu. Ya, kita lihat kejahatan dari si Ruben di situ. Nah, kita lihat mengapa ada Migdal Eder. Di Migdal Eder adalah menara kawanan domba. Ya, Migdal itu menara Eder, ya, gembalaan ya, penggembalaan kawanan domba Eder. Ini posisinya kalau menurut Hieronymus itu sekitar 1,6 kilometer dari Yerusalem. Nah, kalau kita lihat kematian ini, dugaan makam dari si Rachel ini kan juga tidak begitu jauh dari Bethlehem. Jadi mereka belum begitu jauh dalam perjalanan. Jadi dekat dengan Bethlehem. Ya, Bethlehem ke Pak ini Yerusalem itu sekitar 20 kilo ya, 20 kiloan itu posisinya. Nah, sekarang kita lihat di Mika. Ini menarik apa yang mau dia katakan. Adapun engkau, hai menara kawanan domba. Ini diterjemahkan dengan menara kawanan domba. Itu artinya sama. Menara itu kan Migdal, Migdal Eder. Jadi rupanya dari menara itu gembala-gembala itu akan melihat domba-dombanya. Maka perlu ada menara, kan bisa lihat dombanya kemana. Dia lihat dari atas. Kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Ini nubuat dari Mika. Jadi dia katakan, hai menara kawanan domba, Migdal Eder. Hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang, akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Kemudian di 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata. Sama ya, Bethlehem Efrata. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Kan Benyamin, wilayah Benyamin. Dan di antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Jadi ini berarti itu dari dia akan lahir. Kau terkecil kan dikutip juga di dalam Perjanjian Baru bahwa dari sini dari Bethlehem akan lahir seorang Mesias. Di bagiku seorang yang memerintah Israel selama-lamanya. Itu Mesias akan lahir di situ. Jadi saya beri apa peta dari Migdal Eder. Oke. Nah, apakah hal ini mengingatkan kita akan kelahiran Yesus di Efrata Bethlehem, dekat dengan tempat para gembala berjaga di malam hari, sehingga merekalah yang pertama menerima kabar malaikat tentang kelahiran Yesus dan pergi menemuinya. Masih ingat? Jadi ketika di sini dikatakan engkau, hei Efrata, ya, Migdal Eder, ini kan dekat. Di ketika Yesus lahir, orang-orang yang pertama mengunjungi Yesus itu adalah gembala-gembala. Karena mungkin kelahiran ini kan di tempat padang penggembalaan. Jadi rupanya tidak jauh dari Migdal Eder ini. Sehingga mereka lah yang paling dekat ke sana untuk menemui.
Yesus yang lahir. Terlepas bahwa cerita ini lebih ke teologis, ya. Jadi dia punya makna teologis bahwa gembala-gembala, orang-orang yang dianggap orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak ikut aturan, karena gembala itu tidak merayakan Sabat, tidak ikut hukum-hukum Taurat, karena dia di padang kegembalaan terus tidur dengan gembala, domba-dombanya, siang malam bersama mereka. Dia tidak peduli dengan Taurat. Jadi dianggap orang-orang yang tidak baik, ya, tidak setia pada hukum. Justru mereka ini yang pertama pergi menemui Yesus. Kenapa? Posisinya dekat. Ya, kelahirannya di jalan Bethlehem Efrata. Di situ ada menara jaga, Migdal Eder, ya, tempat padang penggembalaan itu. Ini apa yang kita lihat di sini, kita lihat beberapa poinnya. Untuk kisah ini, perbuatan Ruben yang menimbulkan tragedi kedua dalam keluarga Yakub. Tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, kemudian itu hamba Rachel dan ibu dari Dan dan Naftali. Itu ya tiduri itu Ruben menimbulkan ya tragedi karena dia meniduri gundik ayahnya ya. Hamba dari Rachel ya. Ini kita lihat dosa berat yang dilakukan oleh Ruben itu dosa incest ya, dosa incest. Kemudian ini bukan hamba dari Rachel ya, hamba dari Leah ini saya salah tulis. Nih, mungkin lebih gerakan politik daripada masalah seksual. Jadi ada unsur politik karena dia mau mengambil alih kekuasaan ayahnya, kan itu sulnya. Kematian Rachel menjadi kesempatan bagi Ruben untuk mengambil peran sebagai pemimpin dalam keluarga. Itu. Jadi jangan Anda artikan sepele hanya sekedar perbuatan incest. Ya. Ini kalau seorang bisa meniduri istri seseorang, dia seperti punya power ya, atas orang itu. Nah, ini peran sebagai pemimpin keluarga Absalom seperti Absalom ya meniduri gundik ayahnya nanti apa Daud. Itu kan juga simbol bahwa dia mau mengambil kekuasaan bapaknya. Inilah menjelaskan mengapa Ruben kemudian kehilangan statusnya sebagai anak sulung. Ya, dia bukan lagi anak pertama karena ya mau merampas kedudukan bapaknya akhirnya malah kehilangan. Apa yang dilakukan Ruben kembali menunjukkan konflik di dalam keluarga Yakub yang tidak pernah berakhir. Yakub diam saja. Kenapa? Dia seperti masa bodoh. Dia membiarkan anaknya itu kacau balau. Yakub. Nanti kita lihat di dalam siklus Yusuf. Wah, itu parah sekali. Apa yang terjadi dengan Yakub? Ya, sangat mengenaskan nasib dari anak-anaknya karena dia sendiri yang memulai kehidupan sebagai seorang ayah yang nanti pilih kasih. Lalu anaknya saling memusuhi dan terutama yang jadi korban nanti adalah Yusuf. Ya. Mungkin orang yang sedang menanggung duka yang begitu dalam sehingga tidak mampu bereaksi. Jadi Yakub itu seperti loyo setelah Rahel meninggal. Seperti tidak ada gairah apa. Ini. Narator tidak mengatakan apa-apa. Sesungguhnya tidak semua janji Allah terpenuhi di sini. Ya, kacau kehidupan keluarga Yakub. Terdapat kontras yang tetap antara realitas sekarang dan harapan di masa depan. Ya, terus begitu situasinya. Kisah ini dibaca ulang oleh penulis Ibrani dengan cara yang cukup menggelitik nanti kalau Anda baca di Ibrani 11, 13 sampai 20 ya. Adapun anak-anak lelaki Yakub berjumlah 12 orang. Anak-anak itu Lea ialah Ruben, anak-anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lawi, Yehuda, dan seterusnya. Yakub datang kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron. Disitulah Abraham dan Ishak tinggal sebagai pendatang. Umur Ishak 180 tahun. Lalu Ishak mengembuskan napas terakhir. Ia meninggal dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, tua dan suntuk umurnya. Esau dan Yakub anak-anaknya menguburkan dia. Nah, ini penutup dari cerita tentang Yakub. Bab 35 diakhiri dengan daftar anak-anak Yakub
dan berita sangat ringkas dan padat tentang kematian Ishak. Daftar anak-anak Yakub untuk menunjukkan adanya peralihan kepemimpinan dari Yakub ke anak-anaknya. Ya. Ruben telah membuat gerakan politik pertama. Meskipun telah melakukan tindakan tercela, ia tetap berada dalam daftar anak-anak Yakub. Tetapi posisi dia sebagai anak sulung itu tersingkirkan. Tidak seperti pada generasi-generasi sebelumnya, berkat dan janji Tuhan kini dibagi oleh anak-anak Yakub sebagai kelompok, bukan kepada salah satu dari mereka. Ya, dulu kan janji diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Nah, mulai sekarang tidak lagi satu orang, tapi kepada seluruh anaknya. Sudah menjadi satu komunitas. Benyamin ayat 24 masuk daftar anak-anak yang lahir di Padan Aram. Padahal dia lahir di Efrata. Nah ini kan aneh kalau Anda baca di ayat 24. Gimana dia membaca kelahiran itu seperti tidak sesuai dengan fakta. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Ya, seakan-akan ditempatkan semua itu 12 anak yang lahir di apa itu Padan Aram. Ya, mungkin ini mengacu ke asal ibunya sendiri. Ya. Dina dihapus dari daftar anak-anak Yakub mungkin karena mengacu ke suku-suku Israel. Jadi dia tidak disebut di sini. Selain dia perempuan, tapi juga dia tidak disebut. Yakub kembali ke tempat yang dulu ia tinggalkan, ke rumah ayahnya di Mamre, dekat Kiryat Arba, yakni Hebron. Ditegaskan kembali bahwa Abraham dan Ishak tinggal sebagai pendatang. Ya, tetap mereka pendatang. Dan ditutup dengan berita kematian Ishak di usia 180 tahun. Mirip berita kematian Abraham yang dikuburkan oleh kedua anaknya di Gua Makpela. Mati dalam usia yang panjang bagi narator merupakan peristiwa manusiawi yang patut diterima dengan kesederhanaan. Pemakaman Ishak dilakukan oleh kedua anaknya, Yakub dan Esau. Mereka kembali bersama-sama menguburkan ayahnya. Nah, itulah seninya. Itu kematian seseorang, lebih baik orang tua, itu sering menyatukan anaknya. Ya, orang kumpul lagi karena orang tuanya meninggal. Ya, mungkin selama ini pisah, tapi ketika orang tua meninggal, itu anak disatukan. Daftar anak-anak Yakub ini segera disusul dengan daftar anak-anak Esau di pasal 36. Keturunan Esau adalah bangsa Edom, musuh bebuyutan Israel. Jadi penutup siklus Yakub di bab 35 dan daftar anak-anak Esau di bab 36 selalu ada pengharapan untuk menekankan ya, selalu ada pengharapan untuk hidup bersahabat bagi kedua bangsa yang tiada hentinya terlibat di dalam rivalitas. Itu. Karena di 36 nanti ada daftar anak-anak Esau. Ya. Nah, pertama apa yang kita lihat, yang saya refleksikan, ini cerita ini, Migdal Eder ini. Jadi kalau Anda perhatikan, di Migdal Eder ini, sebuah simbol bahwa Yesus lahir di antara kawanan domba ini, kawanan gembala ini. Dan di dalam tradisi Yahudi, domba-domba yang digembalakan di sini, di Migdal Eder, adalah domba-domba yang dipersiapkan untuk kurban bakaran di bait Allah. Ini. Dari sinilah domba-domba itu diambil. Dan Yesus lahir di antara mereka. Dia lahir seperti domba di Migdal Eder yang akan mengganti domba-domba ini yang dipersembahkan di bait Allah. Dan Yesus sebagai pengganti korban ini, sehingga tidak ada lagi domba-domba dipersembahkan di bait Allah. Karena dia menggantikan
korban itu satu kali untuk selamanya dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi bagaimana penulis perjanjian baru melihat simbol-simbol ini sehingga Yesus dikatakan lahir di Bethlehem, ya, kemungkinan besar di dekat padang penggembalaan ini, dan dia menjadi domba yang dipersembahkan untuk menggantikan domba-domba yang selama ini dipersembahkan di Bait Allah. Jadi dia mati untuk memberikan hidup seperti Rahel yang mati memberikan hidup. Nah, lihat simbol-simbol spiritual dan teologis di balik cerita-cerita ini. Ya, itu pinter sekali mereka membaca teks lalu mengaitkannya dengan kehidupan Yesus. Kejadian di 35 mengisahkan pesiaran Yakub ke Betel, tempat pertama Allah menyatakan dirinya, tempat pertama Allah menyampaikan janjinya, dan menjamin perlindungan bagi Yakub yang sedang melarikan diri dari rumah orang tuanya. Ya, kita lihat itu. Ini yang saya katakan, perlu sekali kita kembali ke tempat yang sama untuk mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi dan merayakan sejarah. Jadi dalam hidup saya selalu tekankan betapa pentingnya kita menengok ke belakang. Peristiwa pertama kita mengalami Allah. Ini. Jadi kembali ke tempat yang menandai titik balik di dalam kehidupan kita. Di mana terjadi hal yang unik bagi keberadaan kita, entah pertobatan kita, pengenalan kita pertama akan Allah secara mendalam. Peristiwa-peristiwa itu penting kita hidupkan kembali dan saat-saat tertentu kita kembali kepada peristiwa itu. Karena itu akan membangun kita, menunjukkan identitas kita. Siapa saya? Siapa saya? Apa panggilan saya? Karena identitas kita tidak ditentukan oleh kegagalan kita, tetapi oleh panggilan kita. Allah memanggil saya siapa? Mungkin di dalam perjalanan kita gagal, tapi bukan itu yang menentukan identitas kita. Kita kembali ke yang pertama, kembali ke awal, kembali kepada panggilan kita. Itu perlu sekali mengingat peristiwa-peristiwa itu. Dan orang seringkali melupakan saja. Tidak harus suatu peristiwa yang luar biasa indah, bisa peristiwa yang luar biasa menyakitkan, juga bisa. Gitu. Jadi, apakah kita memiliki ini selalu kembali ke tempat yang menandai titik balik itu? Ini, maka saya katakan, ingat kembali kehidupan kita. Mana kejadian yang penting yang selalu menandai peristiwa kehidupan kita. Jadi Betel itu berarti rumah Allah. Di sanalah Yakub pertama kali mengalami pewahyuan Allah yang berjanji menyertai dia. Dan dia kembali ke Betel. Kembali pada akar panggilan dan janjinya. Nah, itu kita sering lupa pada panggilan kita, pada janji kita. Atau kita sengaja tidak peduli. Bahkan tidak tahu kapan kita dipanggil. Karena kita tidak pernah merefleksikan peristiwa-peristiwa itu di dalam kehidupan kita. Secara teologis ini menunjukkan bahwa Allah setia pada janjinya meskipun manusia sering menyimpang. Ya, di dalam perjalanan kita nengok ke sana, jalan ke situ seperti Yakub. Tapi toh Tuhan setia dan membawa kita kembali. Tapi mau nggak kita kembali ke titik awal itu untuk memulai lagi perjalanan kita? Jadi Yakub tidak selalu hidup lurus, tetapi Allah tetap mengingat perjanjiannya. Ini sejalan dengan teologi perjanjian dalam Pentatus, kesetiaan Allah melampaui ketidaksetiaan manusia. Kita bolak-balik tidak setia, tetapi Allah tidak pernah tidak setia. Karena tidak setia berarti melawan identitasnya, melawan dirinya sendiri. Iya. Dikembali ke titik awal. Kisah perjalanan Yakub menuju tanah terjani panjang dan paralel dengan kisah perjalanan Abraham. Masih ingat tadi ya? Perjalanannya ditandai dengan suatu kelahiran, 3 kematian.
Deborah, Rachel, Ishak mati. Satu kelahiran Benyamin. Dan masalah keluarga yang terus berlanjut. Tetapi Allah terus hadir sebagai yang menyertai Yakub. Ia tampil sebagai yang memberi perintah, yang menunjukkan kedahsyatan, memberi nama, memberi janji, dan Yakub selalu menanggapinya secara positif dengan menyingkirkan ilah-ilah dan mendirikan mezbah dan beribadah. Jadi di antara keberagaman yang begitu menakjubkan tuh, narator memberikan daftar nama 12 anak Yakub sesuai dengan nama ibu mereka. Nah, inilah perjalanan kita juga ditandai dengan ya mungkin hanya satu kelahiran, tapi tiga kematian. Masalah yang begitu banyak. Tapi jangan lupa, Allah masih hadir menyertai kita. Nah, ini yang mungkin seringkali tidak kita sadari. Kok seakan-akan Tuhan meninggalkan. Narator seakan-akan mau mengatakan kepada Israel, hidupmu sebagai Israel akan sangat rumit, kompleks, dan variatif, seperti hidup bapakmu. Ya, ruwet hidup Yakub itu. Namun dalam situasi yang demikian, kamu akan selalu dikelilingi oleh kehadiran Allah yang selalu memperhatikan dan mengarahkanmu pada tujuan penciptaan yang luas. Jadi tetap ada arah yang kalian tuju. Kalian selalu dalam tuntunan menuju penggenapan rencana Allah. Begitulah ciri khas kehidupan komunitas orang beriman. Selalu ada pasang surut, jatuh bangun di dalam kehidupan ini. Variasi antara hidup dan mati, sukacita dan duka cita, konflik keluarga dan persatuan. Namun di dasar semua permukaan yang tampaknya tidak koheren, tidak nyambung secara mendetil, ada perjalanan yang bergerak menuju tujuan ilahi. Tapi semua sudah terarah pada sesuatu yang sudah dicanangkan oleh Tuhan. Nah, itu beberapa refleksi ya, masih ada beberapa poin, tapi saya beri kalian kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau juga refleksi ya dari kehidupan Yakub ini. Oke, Pak, saya yang Ya, tanya sekarang, ya, Pak. silakan. Jadi, seringkali di Perjanjian Lama kisah Yakub ini kan kita kadang-kadang jangan memikirkan historisnya kan gitu, Ya, tapi apa nilai teologisnya. ya, Karena jadi kalau semacam itu, kalau cuma nilai teologisnya itu seringkali juga kan eh, apa ya? Seringkali juga ada cerita-cerita di kitab lain, misalnya, maaf ya, eh, di Quran itu seringkali ceritanya historisnya nggak sama dengan di Bible, ya, tapi mungkin teologisnya mungkin bisa bisa sama, bisa seperti itu. Nah, kalau yang sekarang ini si eh, Yakub ya, itu eh dia ketemu Tuhan lagi, kalau tidak salah di sini, kalau ya, saya baca betul. ya. Lalu setelah itu dia diberi nama Israel. Ya, Sedangkan di Yaboh, dia bergulat dengan Tuhan. malaikat Tuhan dan Ya, kemudian diberi nama Israel. hmm, Apakah ini berarti eh, dua kali dia ketemu Tuhan dan Tuhan bilang nama Israel itu dua kali? hmm. Atau itu sebenarnya satu cerita yang diambil dari dua sumber yang berbeda? Tahu ya, jadi maksud saya kalau dua kali kan berarti dia dua kali Allah menyatakan namamu sekarang Israel, tapi itu dua kali di Yaboh dan di tempat ini. Ya, betul. Eh, itu pertanyaan. Terima kasih, Pak. Ya. Bagaimana kita membaca data-data sejarah di apa itu di dalam Perjanjian Lama? Pertama, kita harus akui tulisan-tulisan di Perjanjian Lama itu bukan sekedar dibuat, ya, bukan sekedar dibuat. Datanya itu ada, nama tempat itu memang ada, ya. Jadi bukan dikarang-karang. Yang dikarang banyak, bukan dikarang ya, dia mencoba memberi makna pada tempat itu, yaitu lalu dibuat suatu kisah. Dan bisa jadi ada peristiwa di sana, bukan sama sekali tidak ada peristiwanya. Saya sekarang tunjukkan yang dua
nama ini. Yang jelas Israel kan mengimani bahwa nama dia itu berasal dari Yakub, bukan dari Abraham. Kan saya ketika bicara tentang Abraham sudah nyatakan bahwa tradisi Abraham itu mungkin jauh lebih kemudian daripada tradisi Yakub. Ya, karena Abraham tuh hampir tidak pernah disinggung oleh nabi-nabi awal. Ya, justru pada pembuangan atau sesudah pembuangan baru nama itu muncul. Kalau Yakub lebih dulu. Ya, kan itu aneh. Seandainya Abraham tuh udah lama sekali, mestinya nabi-nabi itu banyak menyinggung nama dia. Tapi nyatanya tidak. Nah, penyebutan ini yang tempat yang istimewa di dalam tradisi Israel, khususnya di zaman Yerobeam bin Nebat, itu adalah Betel. Betel itu nama penting sekali karena menjadi tempat suci saingan bagi Yerusalem, bait suci di Yerusalem. Nah, dipakainya dua nama penyebutan nama Yakub seakan-akan ada dua tradisi. Bisa jadi ada dua tradisi, tapi dia punya makna berbeda. Yang pertama, kalau kita masih ingat Diabok dekat Mahanaim, ketika Yakub membagi orang-orangnya di dalam dua pasukan, Mahanaim itu hanya dua pasukan. Yakub di situ sendirian. Ya, semua kan sudah pergi, sudah meninggalkan dia, dia bergumul sendirian. Karena itu nama Israel, Sarael di situ diberikan kepada pribadi Yakub. Itu mengacu kepada sosok dia sebagai pribadi yang bergumul dengan Tuhan. Nah, sekarang ketika di Betel, posisi dia bukan lagi sebagai pribadi, tapi sudah sebagai komunitas. Dia bersama anak-anaknya, istrinya, anak-anaknya, juga hamba-hambanya. Disitulah sebagai komunitas sekarang dikukuhkan sekarang. Kamu ini adalah Israel. Kamu bukan lagi ya keturunan Yakub atau bahasa enggak. Kamu semua ini adalah Israel. Di situ. Jadi bukan pertama-tama menekankan mungkin ada dua tradisi yang berbeda, tapi memang ada makna yang berbeda di balik cerita ini. Mengapa sampai dua kali nama Yakub diganti dengan Betel? Ya. Seperti nama dia sendiri, nama Yakub sendiri, kan ada dua tradisi. Tradisi satu mengatakan Yakub itu berarti tumit, karena ketika dia lahir, dia memegang tumit. Tradisi lain mengatakan bahwa dari kata akab yang berarti menipu, karena Yakub itu penipu. Memang itu ada dua tradisi, ya, asal usul dari nama Yakub. Tapi kalau di sini juga mungkin ada dua tradisi, tetapi maknanya penekanannya itu berbeda. Ya, sekali lagi satu lebih ke Yakub sebagai pribadi, Israel sebagai pribadi. Di sini dia sebagai komunitas, ya, sudah sebagai umat beriman di situ. Itu aja. Ya, tapi apakah ada memang dua tradisi, dua peristiwa? Ya, kita tidak tahu persis. Tapi ini tekanannya jelas ya, bahwa nama Israel tidak hanya mengacu ke pribadi, tapi bagi komunitas, ya, bagi bangsa itu sendiri. Itu. Ya, Nah, lanjutkan Pak Mas Galis. ya, Jadi eh, Israel yang kedua ini sebagai suatu kelompok, ya, bangsa ya, atau kelompok sebagai komunitas. suatu kelompok ya, komunitas. Nah, Ya, sebenarnya kan dari arti yang sesungguhnya eh, Israel itu apakah nama eh, apa ya literal atau nama yang eh, spiritual. Jadi misalnya bangsa Israel ya sebagai orang Israel eh, yang literal karena si eh, Paulus sendiri dia pernah bilang di Roma itu kan yang orang Israel yang itu bukan
Israel sejati itu yang tidak kelihatan ke apa keyahudiannya ke Israel. Kalau salah di Roma ya, Hmm. saya lupa. Jadi sebenarnya maksud Allah yang sesungguhnya ketika dia memberikan nama Israel itu sebenarnya spiritual atau lahiriah. Sebetulnya Tahu ya ya maksudnya? Mas Reza, itu sebenarnya mengacu dua-duanya. Ya, pertama makna spiritualnya atau teologalnya ya, lebih ke teologis. Artinya dia mengacu ke orang yang bergumul dengan Tuhan. Itu sebenarnya tipe orang yang tidak menyerah begitu saja, percaya begitu saja kepada Tuhan, tapi dia yang bergulat. Dia kan mana dasarnya kan tuh bergumul dengan Tuhan, tidak nyerah begitu saja. Ya, itu. Lalu nama itu tadi kan awalnya kan diberikan kepada Yakub. Sebenarnya itu dipakai oleh Israel untuk memberi nama diri mereka sebagai bangsa. Itu. Maka Israel sebagai bangsa menyebut diri mereka bangsa Israel yang dari keturunan Yakub. Dan Yakub itu dari apa itu Padan Aram, dari leluhurnya Abraham, bukan dari Ur Kasdim, Irak, tetapi dari Aram, karena dia dipanggil di Padan Aram. Kan di situ. Itu identitas mereka sebagai bangsa, baik itu secara harfiah ya sebagai nama bangsa, tapi juga makna teologis, yaitu bahwa mereka bangsa yang mau tidak begitu saja menerima Tuhan, tapi mereka bergulat dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Di situ dua-duanya dipakai di situ. Nah, kemudian kita orang Kristen ya seperti yang digembar-gemborkan oleh Paulus, dia memberi makna lebih ke makna rohani, kemudian tidak lagi dilihat dari garis keturunan hubungan darah, tapi bagaimana orang kemudian bergumul dengan Tuhan dan pasrah kepada Tuhan yang beriman. Kan di situ. Tekanan di nama Israel itu kan dia bergumul, tapi akhirnya dia pasrah. Dia bergelayut pada Tuhan. Nah, ini kan gambaran itu. Lalu kita ya di dalam pandangan Paulus, siapa yang betul-betul pasrah, percaya ya dan melalui pergumulan dengan Tuhan akhirnya memasrahkan diri pada Tuhan, beriman kepada Tuhan, yaitu dia katakan orang Kristen, kitalah Israel yang sejati. Nah, itu cara berpikir dia di situ. Ya, bisa dipahami. Ya, terima kasih Pak Ya, Paskaris. ya. Sebelum Anda masuk, ya saya beri semacam renungan. Jadi sedikit ya, kalau saya tambahkan sementara Anda merenung-renung. Ini soal informasi kematian Deborah, inang pengasuh dari Ribka. Yang saya katakan agak aneh. Jadi kematian Ribka malah tidak dikisahkan di sini, tetapi baru di kejadian nanti di 49. Ya. Ribkanya belum, yang disebut di sini malah Deborahnya. Ya. Nah, Deborah ini artinya lebah. Tetap ada pula yang menafsirkan kata ini berarti pohon tarbantin, air mata, ya, pengasih hidup, yang dikaitkan dengan nama tempat pemakaman Deborah. Teks ini memberikan kesaksian yang sangat menyentuh tentang kenangan akan seorang hamba yang setia, yang hidup dalam komunitas umat beriman. Di selain bicara tentang tokoh-tokoh penting dalam nenek moyang Israel, narator juga memasukkan orang kecil sebagai yang lebih penting di dalam kisah yang lebih luas. Dia tidak bicara tentang Ribka, tapi pengasuhnya, Deborah. Jadi orang yang sederhana pun dia perhatikan. Jadi saya lihat bagaimana kita menghargai orang-orang kecil di dalam sejarah kehidupan kita. Jadi kalau kita menulis sejarah hidup kita, apakah kita hanya menyebut orang-orang besar, tokoh-tokoh penting? Gimana dengan orang-orang sederhana yang mungkin justru banyak memberi kita inspirasi di dalam kehidupan? Nah, ini betapa pentingnya mengarahkan juga mata kita memberi penghargaan kepada orang-orang kecil.
ya di dalam kehidupan kita. Ini pembantunya, inang pengasuhnya. Ya. Nah, di masa Prapaskah ini kita bicara soal pertobatan. Nah, pertobatan apa yang dilakukan oleh Yakub, suatu pertobatan yang konkret, ya, dia memulai hidup barunya. Dia katakan sebelum dia masuk ke pembaruan yang benar-benar total, memulai lagi ke relasinya dengan Tuhan yang benar, dia katakan, jauhkanlah ilah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkan dirimu, tukar pakaianmu, ya bersalin. Artinya singkirkan berhala, kamu tahirkan diri, kamu ganti pakaian. Ini bukan simbol-simbol kosong. Pemurnian pertobatan itu bukan sesuatu yang sekedar ya ucapan, tapi sesuatu yang sangat konkret. Berhalanya dikuburkan, ditanam di bawah pohon tarbantin, disingkirkan semua. Jadi ada suatu gerakan tindakan yang konkret, tindakan yang nyata di dalam kehidupan orang mendukung gerakan spiritual. Jadi secara spiritual kembali kepada Allah menuntut keputusan yang konkret. Tidak hanya niat, tapi harus ada pemutusan dengan dosa. Jadi orang tidak bisa katakan, oh saya mau berhenti, selama puasa saya tidak merokok. Ya, tiba-tiba Anda taruh rokok banyak di laci Anda lihat terus, ya gimana? Akhirnya kan tergoda terus. Jadi perlu ada tindakan-tindakan konkret. Nah, kita di masa prapaskah, tobat persiapan pasca ini harus juga lakukan tindakan-tindakan yang konkret supaya pertobatan itu bisa menjadi nyata. Jadi hal-hal yang bisa menghalangi ya harus disingkirkan, harus dikosongkan. Itu proses di dalam gerakan spiritual kita. Gitu. Oke, silakan refleksi kalian sekarang ya. Itu saya sudah beri beberapa poin refleksi di dalam pembahasan ini. Silakan ada yang menemukan refleksinya. Saya ingin bertanya, Pak Paskalis, Ya, silakan Bu. eh tentang, Yesus yang lahir dekat dengan menara, para penggembala, yang domba-dombanya itu Ya, akan Migdal Eder. menjadi Ya. kor ya, menjadi korban untuk dikorbankan. Dan apakah setelah Yesus meninggal, itu tidak ada pengorbanan lagi di agama Yahudi? Di agama Yahudi tetap ada. Nah, di agama ini tidak ada karena apa? Karena bait Allahnya hilang. Bait Allahnya tidak ada. Oh, Jadi heeh, pengorbanan itu di dalam tradisi Deuteronomis itu semua harus dipusatkan di Yerusalem. Itu. Jadi heeh. tidak bahkan menyembelih binatang di luar pun harus ada upacara karena awalnya mereka hanya minta boleh disembelih itu dekat bait Allah ya. Jadi apa itu namanya? Hortika, saya lupa nama tempat untuk penyembelihan tuh. Itu ada khusus di sana. Sehingga itu darah Ah, banyak keluar. Nah, itu tidak ada karena bait Allah tidak ada. Bukan karena mereka menghentikan, tapi karena nggak bisa dibuat. Itu oh, korban persembahan tuh setelah bait Allah dihancurkan. Tapi zaman Yesus itu masih ada. Masih ada. cara, eh, apakah sampai sekarang mereka masih mempersembahkan kurban, Nggak, sembelihan itu tuh nggak atau bisa. enggak? Nggak ada. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Mereka Ah, di sinagoga itu, jadi begini, setelah kehancuran bait Allah di Yerusalem, semua bentuk kurban persembahan, kurban penghapus dosa. Jadi kan cara mereka menjadi suci itu kan ah, melalui kurban-kurban itu. Nah, ketika tidak ada bait Allah, mereka lalu mengganti. Jadi ketika berada di pembuangan Babel, mereka lalu buat peraturan baru yang sementara ah, untuk ah. menggantikan kurban di Yerusalem, di bait suci Yerusalem, itu mereka katakan boleh kita gantikan sekarang dengan membaca Torah. Itu lewat pembacaan Torah mereka nyanyikan, mereka doakan. Itu dianggap menggantikan upacara kurban di Yerusalem. Dari situlah muncul sinagoga, sinagog mereka
berkumpul bersama, belajar bersama, membaca firman, lalu ada orang menafsirkan, lalu ada orang memberi semacam renungan di situ. Nah, itu mereka anggap Nah, menggantikan korban di Yerusalem. Itu kalau kita kan ibarat sabda aja, pembacaan firman eh, itu dianggap menggantikan, sudah bisa menggantikan kurban itu sampai bait Allah dibangun lagi. Kan sekarang mereka ingin membangun lagi bait Allah. Jadi nah, orang Israel susah masuk surga karena mereka berapa kurban, nah, mereka tidak akan bisa melakukan Taurat karena sekitar 200 Taurat itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada bait Allah. Mengandaikan harus ada bait Allah. Gitu. eh. Tetapi pada waktu Yesus ada di dunia, Ya, bait Allah itu kan ada di masih Yerusalem. masih ada. Ya, Masih itu ada. ada pengorbanan juga, Mas ya. Ada, masih ada. Maka Ada Yesus itu. kan marah-marah. Dia ke bait Allah, Heeh, dia marah-marah. Kenapa kamu ya. menjadikan tempat ini? Karena terjadi korupsi banyak. Nah, apa yang saya katakan Heeh, tadi, itu heeh, kan makna teologis dari kelahiran Yesus. Jadi apa yang heeh, diceritakan oleh Matius dan Lukas, itu jangan dibaca secara cerita historis. Enggak. Itu adalah heeh, pengantar teologis. Jadi Lukas maupun Matius mau menunjukkan siapa sebetulnya Yesus itu. Karena dia menekankan bahwa Yesus itu Mesias dan Mesias itu lahir di Bethlehem, maka cerita kelahiran heeh. Yesus itu posisinya di Bethlehem, ya kan? Apakah dia Ya, betul heeh, lahir di Bethlehem? Kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu ya, persisnya. Ya. heeh, Tradisi karena mengikuti cerita dari Matius, ya sudah ambil di Bethlehem. Pastinya kita nggak tahu. Mau cari tempat lain, malah tidak ada bukti kan? Yang ada di tulisan Matius kan di Bethlehem. Jangan bikin gara-gara baru, oh di sini menurut ini. Anda nggak punya bukti juga kan? Kita kan hanya bukti ikut heeh, apa itu. Jadi jangan pegang pertama-tama geografisnya, tapi makna simbolisnya, teologisnya bahwa dia Mesias. Mesias di Bethlehem. Kedua, kenapa ada gembala-gembala? Ya kan? Ada Migdal Eder. Kan itu menara jaga itu tempat gembala-gembala melihat kawanan dombanya. Kok dia bisa mengalami mereka bisa cepat ke sana? Nah, ini juga mana simbolis di situ. Gembala-gembala datang mereka orang-orang yang terpinggirkan, tersingkirkan, yang dianggap tidak pernah mengikuti hukum Taurat, tapi justru mereka yang pertama mendapat kabar gembira dan kabar gembira itu luar biasa. Tidak ada lagi pengorbanan. Karena domba-domba mereka itu adalah domba-domba yang dipakai untuk dikorbankan di bait Allah untuk penghapusan dosa. Nah, sekarang di tengah mereka lahir anak domba sejati, anak domba Allah yang menjadi korban penghapus dosa sekali untuk selama-lamanya. Nah, itu kan teologisnya, mana ya, ya. teologisnya ya. Jadi jangan kita tahu itu orang mengaitkan makna kelahiran itu di sana. Itu punya makna teologis di situ. Gitu. Nah, ya, terima Itu kasih Pak Paskalis. ya sama-sama itu hebatnya penulis Perjanjian Baru ya. Mereka luar biasa. Sehingga kan diakui sebagai tulisan-tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus ya. Mereka dapat memberi kesaksian supaya kita akhirnya memahami Yesus itu sebagai Allah di situ. Oke, masih ada lagi. Ada yang memberi refleksinya. Saya tunggu ada yang ngasih refleksi apa gitu. Oke, kalau tidak ada, silakan merenungkan lagi poin-poin dari apa itu Yakub kembali ke Betel dan kita akan tutup dengan doa.